Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamiz wa tilmizat, nastamiru darsana anil bab ats-tsalis fil lughat al-arabiyyah al-wajibah. Kita lanjutkan pelajaran kita bahasa Arab. Hari ini kita mulai pelajaran bab ketiga bahasa Arab di kelas 10 MAPK. Silakan buka buku cetak kita pada halaman 32 sampai 33. Hari ini sampai minggu besok kita hanya membahas 2 halaman ini saja. Tugas para murid untuk menantuna selama 2 minggu ini adalah membuat daftar tabel kosakata untuk bab ketiga. Selama 2 minggu ini diberikan tugas, dimulai dari setelah tugas hari ini diberikan sampai nanti waktu selama 2 minggu para murid harus mengerjakan membuat daftar tabel kosakata mufradat baru kita. Silakan lihat di buku cetak. Di sini banyak sekali kosakata, makanya diberikan waktu 2 minggu untuk mengerjakannya. Antum-antuna para murid seluruhnya salin semuanya, kemudian buat terjemahannya. Juga dengan pada halaman selanjutnya tentang ungkapan dalam bahasa Arab, salin juga semua, juga dengan terjemahannya. Kemudian sebagai nilai plus, para murid yang bisa mengerjakan dan mengumpulkan dengan cepat, maka 15 murid per kelas akan mendapatkan nilai plus. Jadi beruntunglah murid yang hanya 20-an muridnya dalam kelas, maka dia kemungkinan besar bisa dapat nilai plus. Target kita belajarnya selama 2 minggu ini dan minggu besok adalah para murid mampu mengingat 92 mufradat baru dan 38 ungkapan. Karena banyak, makanya waktunya kita perpanjang. Kita akan membahas bab 1 dan ini langsung dengan terjemahannya. Kosakata baru untuk bab 3 kita ini, pembahasan kita minggu ini dan minggu besok judulnya tentang al-madrasah, artinya sekolah. Ada yang udu, itu artinya kembali atau pulang. Ada yang udu artinya kembali atau pulang. Zahaba yazhabu, itu artinya pergi. Kemudian nazara yanzuru, itu artinya melihat. Kalau unzur ini fil amar, jadi artinya lihatlah. Ar-riyadiyat bermakna ya, pelajaran matematika. At-tarikh bermakna sejarah. Summa fannun, jamaknya adalah funun. Ini juga nama pelajaran. Ya, fannun bermakna seni, kesenian. Summa ats-tsaqafatul islamiyah, bermakna kebudayaan Islam. Summa as-siratun nabawiyah, bermakna sirah Nabi atau sirah nabawiyah. Summa al-ulumut tabi'iyah, ini nama pelajaran juga. Al-ulumut tabi'iyah bermakna ilmu pengetahuan alam. Summa al-jami'ah bermakna universitas atau kampus. Ustaz doakan mudah-mudahan antum semuanya bisalah kuliah sesuai dengan foto ini, kuliah di Al-Azhar University. Amin. Summa hissatun, jamaknya hissasun, artinya jam pelajaran. Al-lawhah bermakna papan tulis yang dari kayu yang hanya untuk membuat pengumuman, itu al-lawhah istilahnya. Al-jadwalud dirasi bermakna jadwal pelajaran. Summa al-awamud dirasi bermakna tahun pelajaran. Al-mawadud dirasiyah ini artinya ada 2. Yang pertama, materi pelajaran atau mata pelajaran. Min fadlik, ini sebuah uslub atau ungkapan dalam bahasa Arab. Min fadlik itu artinya kalau bahasa Inggrisnya please. Jadi artinya tolong atau mohon atau silahkan. Al-utlah dan al-ijazah ini artinya sama, artinya liburan. Kemudian al-utlatul usbu'
Kalau utlah tadi liburan, jadi di sini menterjemahnya adalah libur mingguan. As-safu wa al-faslu artinya sama. Ada safu, ini kelas. Cuma al-faslu dirasi, kalau al-faslu tadi kelas tambah dirasi jadinya kelas belajar atau lokal untuk belajar. Al-imtihanat wal ikhtibarat artinya sama, itu ujian atau ulangan atau penilaian harian juga al-imtihan atau ikhtibarat. Hayya bina itu artinya ayo atau mari. As-sakan, asakan itu artinya biasanya tempat tinggal, cuma dalam bab ketiga ini kita menggunakan asakan artinya asrama. Jadi asakan artinya asrama. Asrama. Bijiwari sakan artinya di samping asrama, di samping asrama. Hawalai bermakna sekitar, sekitar. Sarirun bermakna ranjang atau dipan ya. Khizanah wa daulab ini artinya sama, ini artinya lemari. Thumma khizanah lil malabis bermakna ini pakaian, lemari untuk pakaian, lemari untuk pakaian. Alatu taswiril waraq bermakna ya, lihat gambarnya artinya fotokopi, fotokopi. Mahmul jawal bermakna handphone. Kalau handphone mahmul jawal, kalau telepon itu hatif. Al-fatur bermakna sarapan pagi. Al-ghoda bermakna makan siang. Al-asya makan malam. Thumma al-mudarrisul musyrif ini guru pembina, guru pembina. Kalau di sekolah kita ustaz pembina, guru pembina. Kam adadal hujurat ini sebuah ungkapan artinya berapa jumlah kamar, berapa jumlah kamar. Yuzawwidus sakanu bil marafiqil ammah, asrama dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang penting. Yuzawidu dilengkapi atau disediakan. La arifu bidobti artinya saya tidak tahu pasti. Saya tidak tahu pasti. Usawirul awraq, saya memfotokopi. Ya, saya memfotokopi. Yu'iddu wajabatil futur, menyiapkan sarapan pagi. Yu'iddu menyiapkan, jadi menyiapkan sarapan pagi. Ursilu risalatan nasiyah, saya mengirim SMS. SMS di HP itu. Jadi bahasa Arabnya risalah nasiyah. Yang isyuna binizam artinya hidup dengan peraturan, hidup dengan aturan. Yushriful mudarrisa menghormati guru. Sabura, sabura bermakna papan tulis. Jadi kalau papan tulis atau whiteboard seperti ini bahasa Arabnya sabura. Kalau lawhah tadi itu untuk tempel-tempel atau yang pokoknya yang dari untuk menempel pengumuman itu lawhah. Tapi kalau untuk menulis yang biasa digunakan di kelas bahasa Arabnya sabura. Tobashir, jadi tobashir kapur tulis. Mimsahah wa tallasah artinya sama ya, ini penghapus papan. Mimhatun, mimhatun bermakna penghapus pensil. Muzilun, muzilun bermakna stipo atau istilah kitanya adalah tip X. Mistoratun, mistoratun bermakna penggaris. Ini gambar legendaris nih, penggaris. Firjarun, firjarun bermakna jangka, jangka. Qausun bermakna busur. Thumma musallasun bermakna penggaris segitiga. Musallasun. Sa'atun jam. Kalau sa'atul jidar jadinya jam dinding. Mindodatun, mindodatun itu artinya meja, cuma khusus untuk meja ruang tamu. Hadhihi mindodatun, meja tamu jadi. Maktabun ini juga meja, cuma meja secara umum. Ya, maktabun.
Durjun, durjun bimana laci. Thumma kursiun, manahu kursi. Babun, ya pintu. Jadi kalau pintu kemana saja, bahasa Arabnya babun ila ayyi makan, pintu kemana saja. Nafizah bermakna jendela. Bilatun, ada bilatun, lantai. Sakofun, ada sakofun, atap, atap. Kahroba bermakna listrik, listrik. Mukayyifun bermakna air conditioner atau AC. Ada mukayyifun. Thumma mirwahah, hadhihi mirwahah, kipas angin. Misbah, hadza misbah, lampu. Kashful hudur wa kashful ghiab, ini artinya sama. Artinya daftar absen atau daftar hadir. Thumma lawhatul ghiab, ini lauhah digunakan, jadi artinya papan absensi yang biasa dipajang kalau di kelas, papan absensi. Majallatun haitiyah, bermakna majalah dinding atau mading. Ruznamah wa takwim, artinya sama, tapi yang biasa digunakan adalah takwim, artinya kalender. Sulam, sulamun bermakna tangga. Surun, surun bermakna pagar. Hasib atau hasub, artinya sama ini, komputer. Maktabah, ini maktabah pakai tamar butoh. Kalau tidak pakai tamar butoh artinya meja. Jadi kalau pakai tamar butoh itu artinya pustaka. Maktabah, hadhi maktabah. Thumma ma'malun au mukhtabar, artinya juga sama. Hadza ma'mal, ini labor, laboratorium. Lauhatul i'lan au lauhatul i'lam, artinya juga sama ini. Hadhihi lauhatul i'lam, papan informasi atau papan pengumuman. Rafun, hadza rafun, ra. Syurfah, hadhihi syurfah, teras. Sahatun au finaun, bermakna halaman, halaman. Mal'abun, itu artinya lapangan atau playground, ini lapangan ya. Hammamun, hadza hammamun, kamar mandi. Mirhadun au daurul miyah, ini artinya sama, artinya toilet atau WC. Wahdatus sihatil madrasiyah, artinya usaha kesehatan sekolah atau pusat kesehatan sekolah. Daftarun au kurasatun, artinya juga sama, artinya buku tulis. Kharitatun, hadhi kharitatun, artinya peta. Miknasa, hadhi miknasa, sapu. Mazbalah, hadhi mazbalah, keranjang sampah, tempat buang sampah. Kemudian nama-nama hari dalam bahasa Arab. Yaumul Ahad, artinya hari Minggu. Yaumul Itsnaini, artinya hari Senin. Yaumul Tsulatsa, artinya hari Selasa. Yaumul Arbi'a, hari Rabu. Yaumul Khamis, hari Kamis. Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Yaumus Sabti, hari Sabtu. Kemudian kita bahas at-takbirat, yaitu ungkapan yang ada di halaman 33. Ada al-istizan, yaitu kata-kata untuk memohon izin. Ini kalimatnya, kalimat untuk memohon izin kalau meninggalkan tempat. Contohnya, astazin ya ustaz ba'da iznika, artinya saya mohon izin hai guru, hai ustaz. Ba'da iznika juga seperti itu, mohon izin. Untuk jawabannya thayyib, oke, tafaddal, silahkan. La mani'ah, tidak apa-apa atau tidak dilarang. Kemudian juga ada ibaratul istizan, kalimat ungkapan kalau untuk bertanya. Itu lau samahta atau ismahli, ismahli min fadlik. Ini ketiga-tiganya artinya sama. Lau samahta, ismahli, ismahli min fadlik itu artinya adalah mohon izin, permisi. Dan mumkinu aktarihu, artinya mohon izin saya memberikan saran. Dan mungkin atakallamu an, mohon izin saya ingin berbicara tentang apa misalnya. Untuk jawabannya na'am,
Ya, tafaddal, silahkan. Tobaan, tafaddal, tentu, silahkan. Tobaan, mungkin, silahkan kalau memungkinkan. Tentu kalau memungkinkan. Bitakid, artinya sama dengan tobaan ini. Tentu. Bikulli surur, oh dengan senang hati. Kemudian, la, tidak. Naam, ya. Tobaan, tafaddal, tentu, silahkan. Jadi, untuk ungkapan permisi untuk bertanya, jawabannya salah satu antara yang ini, tabel ini. Kemudian untuk ungkapan untuk meminta maaf, ya, tasuf al-i'tizar, minta maaf atau menyesal, kata-katanya adalah asif, artinya saya mohon maaf. Asif jiddan, kalau pakai jiddan, saya mohon maaf sekali. Asif la astati'ul hudur, mohon maaf saya tidak bisa hadir. Asif li ta'akhuri, mohon maaf saya terlambat. Ma'zirah, al-ma'zirah ini artinya sama, bedanya alif lam aja. Mohon maaf juga artinya. Ma'zirah ala giyabi, mohon maaf tidak hadiranku. La ba'sa, jawabannya ini untuk jawabannya la ba'sa, tidak apa-apa. La yuhimmu, ya tidak apa-apa atau tidak penting. La da'iya lil i'tizar, tidak usah minta maaf. La ba'sa, tidak apa-apa. La taf'al dzalika marratan ukhra, jangan lakukan lagi setelah ini. Jangan lakukan untuk kedua kalinya. Ba'da tanbihat, ini maksudnya adalah ada sebagian kata-kata untuk perhatian, atau bisa jadi poster di sekolah kita atau nanti di asrama. Kata-katanya ini iltazim bin nizam, jagalah kebersihan. Mamnu'un al-masyu alal hasaish, dilarang berjalan di atas rumput. Aqfil hanafiyata ba'dal istimal, tutuplah keran setelah digunakan. Ini kata-kata yang sering mungkin dilihat di rumah sakit atau di tempat umum. Ini bahasa Arabnya ya. Lanjut, hafiz alan nazafah, jagalah kebersihan. Mamnu'un ramyul fadalati alal ardi, dilarang membuang sampah sembarangan. Iktasid fi isti'malil ma, hematlah menggunakan air. Ar-raja'u adamul iz'aj, harap tidak meribut. Mamnu'ul la'bu fi hadikah, dilarang bermain di taman. Subbal ma ba'da tabawul, siramlah setelah buang air. Ini pelajaran kita untuk minggu ini dan minggu besok. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.